Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Terbaru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, kesaksian berbeda dari tukang surabi dan I, soal keberadaan saksi Y saat pagi hari. Saksi Y diketahui merupakan salah seorang saksi utama dalam kejadian pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagak, Subang, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Yang menjadi hal menarik, ada 3 kesaksian berbeda dari 3 orang soal keberadaan saksi Y pada pukul 6 sampai pukul 7 WIB ketika diketahui terjadinya pembunuhan tersebut. Soal keterangan saksi itu membuat YouTuber Freddy Sudaryanto tertarik membandingkan keterangan dari 3 orang saksi, termasuk tukang surabi. Freddy Sudaryanto membahas perbedaan keterangan soal Yosep dari 3 orang saksi berbeda, dari keterangan pada 2 channel YouTube berbeda pula. Gambaran itu muncul pada YouTube Freddy Sudaryanto Sport, kesaksian I atau kesaksian tukang surabi, diunggah Minggu tanggal 28 November tahun 2021. Freddy Sudaryanto pertama mengutip rekaman kesaksian tukang surabi dari channel YouTube Heri Susanto yang menanyainya. Ibu tukang penjual surabi itu menjawab, iya beli 4. Entah jam 6 atau jam berapa, tapi yang bersangkutan memang kesini memesan surabi, ujar ibu tukang surabi itu. Namun ibu itu mengatakan tidak memperhatikan, Y pakai baju apa, cuma mengetahui bahwa Y membeli surabi pada pukul 6 sampai pukul 6.30 WIB. Yang kedua, ada pula rekaman suara saksi lain, yang mengatakan, bahwa Y pada sekitar pukul 6 sampai pukul 7 tersebut masih berada di rumah istri mudanya. Sedangkan pada sebuah channel lain, ditunjukkan Freddy Sudaryanto, ada saksi lain berinisial I, yang ditanyai di Polres Subang, mengatakan bahwa Y ada di rumah kejadian pada pukul 6 sampai pukul 7 WIB. Ini mana yang benar, kesaksian I atau tukang surabi? Nanti pihak kepolisian yang akan mengetahui ini semua, ujar Freddy Sudaryanto sambil geleng-geleng kepala. Kejadian pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Subang sudah lewat dari 100 hari sejak kejadian. Korban adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri dan anak dari Yosep, yang juga memiliki anak lainnya yaitu Yoris. Untuk mencoba menggali kekuatan informasi, polisi sudah melakukan pemeriksaan kepada 12 orang saksi secara serentak, masing-masing dilakukan di Polda Jawa Barat dan Polres Subang, pada Kamis, tanggal 25 November tahun 2021. 4 orang, termasuk Yosep dan Yoris diperiksa sebagai saksi di Polda Jawa Barat, serta ada 8 orang saksi lainnya diperiksa di Polres Subang. Dikabarkan, semua saksi kemudian dipulangkan oleh polisi, sehingga tampaknya sampai sejauh ini, belum ada orang yang dijadikan tersangka oleh polisi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu. Polisi tampaknya belum menemukan siapa pembunuh ibu dan anak di Subang itu. Sebagai kilasan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan tewas pada bagasi mobil Toyota Alphard pada garasi rumah di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Subang, 3 bulan lalu. Yosep adalah pendiri Yayasan Bina Prestasi Nasional yang menaungi 2 buah sekolah di Serangsari, Subang. Tuti Suhartini adalah bendahara yayasan, sedangkan Amalia Mustika Ratu adalah sekretaris yayasan, sedangkan Yoris adalah ketua yayasan. Adapun rumah kejadian di Ciseti Jalan Cagak, Subang itu adalah tempat tinggal sekaligus kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional. Lokasi antara kantor yayasan dengan sekolah yang dikelola, masih satu jalur lintasan tersebut, yaitu antara Jalan Cagak dan Serang Panjang yang merupakan rute Subang ke Purwakarta. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.